Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 8 SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Pun kompetensi dasarnya, KD 3.4 memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping, pengolahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. KD 4.4 membuat, menyaji, dan mengemas bahan hasil samping, pengolahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini, memahami pengertian pengolahan hasil sampingan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan dan jenis kandungan manfaat hasil sampingan dari tanaman pangan. Memahami teknik pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Adapun yang kita bahas pertama yaitu pengertian. Tanaman serelia, kacang-kacangan, dan umbi ditanam untuk memenuhi kebutuhan pangan. Hasil utama dari tanaman tersebut digunakan untuk memenuhi ketersediaan pangan sumber karbohidrat. Tahukah kamu bagian utama dari tanaman padi yang dimanfaatkan untuk bahan pangan? Lalu bagaimana dengan bagian tanaman padi yang lainnya seperti batang dan sekamnya? Masih bisakah dimanfaatkan? Hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi biasanya dibuang orang karena tidak dapat dimanfaatkan. Tetapi jika kita kreatif dan inovatif, hasil samping tersebut dapat disulap menjadi produk pangan. Pengolahan tanaman pangan menjadi makanan yang siap dikonsumsi menghasilkan produk samping. Produk samping merupakan hasil sampingan yang diperoleh dari sebuah proses pengolahan pangan selain produk utama. Hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi masih bisa dimanfaatkan menjadi produk pangan. Jadi selain hasil utama, pengolahan makanan juga menghasilkan produk lain yang sebenarnya tidak diperhitungkan sebelumnya. Hasil samping ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menjadi bahan pangan yang sama enaknya dengan hasil utamanya. Mengolah hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi tidaklah sulit. Proses pembuatannya mudah, yaitu dengan mencampur bahan-bahan yang diperlukan dengan perbandingan tertentu. Hanya saja memerlukan ketekunan dan kesabaran untuk menghasilkan produk samping yang bermanfaat. Selanjutnya, jenis, kandungan, dan manfaat. Indonesia sebagai negara agraris memiliki hasil pertanian yang berlimpah. Produksi hasil pertanian berlimpah tentu memiliki hasil samping yang cukup tinggi juga. Hal ini perlu dimanfaatkan agar memberikan nilai tambah bagi kehidupan manusia. Kamu perlu mengetahui berbagai jenis hasil samping dari tanaman serelia, kacang-kacangan, dan umbi, serta kandungan dan manfaatnya sebagai berikut. Pertama, bekatul atau serelia. Salah satu hasil samping penggilingan padi adalah bekatul. Bekatul adalah bagian terluar dari bagian bulir yang terbungkus oleh sekam. Bulir adalah buah sekaligus biji berbagai tumbuhan serelia sejati seperti padi, gandum, dan jelai. Dalam proses penggilingan padi menjadi beras giling diperoleh hasil samping berupa sekam 15-20%, bekatul 8-12%, dan menir kurang lebih 5% merupakan bagian beras yang hancur. Bekatul didapat setelah dilakukan 2 kali proses penyosohan padi. Penyosohan pertama dari proses penggilingan butiran padi bagian pembungkus kulit luar menghasilkan dedak yang biasanya diolah menjadi pakan ternak. Sedangkan penyosohan kedua dari proses penggilingan butiran padi bagian dalam menghasilkan bekatul atau rice bran
yaitu bagian kecil endosperm merpati yang merupakan kulit ari butiran padi dengan tekstur halus. Kandungan gizi bekatul sangatlah kaya dibandingkan dengan butiran beras giling. Menurut hasil penelitian, bekatul mengandung mineral yang jumlahnya melebihi air minum sekitar 20%. Bekatul pun memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh dikarenakan kandungan gizinya yang luar biasa. Manfaat tersebut diantaranya dapat melancarkan pencernaan, membantu sirkulasi darah, berfungsi sebagai antioksidan, dan dapat mengobati berbagai penyakit seperti penyakit jantung karena mengurangi kekurangan oksigen di otot jantung, diabetes mellitus atau kencing manis, darah tinggi, kolesterol, pengapuran, pembuluh darah, asma atau bengek, dan memperbaiki fungsi hati. Bekatul secara umum mampu memberikan efek nyata dalam peningkatan dan pemeliharaan kesehatan tubuh, memperbaiki stamina, dan juga sebagai terapi yang sangat aman dan efektif untuk mengatasi berbagai penyakit. Yang kedua, ampas kedelai atau kacang-kacangan. Kedelai biasanya dibuat susu kedelai yang memiliki kandungan protein tinggi dan mengandung senyawa isoflavon yang berguna untuk menurunkan kadar kolesterol darah. Susu kedelai dibuat dengan mengiling kacang kedelai sehingga menghasilkan cairan putih yang merupakan susu kedelai. Hasil samping dari pengilingan kacang kedelai menjadi susu berupa limbah kacang kedelai atau tepatnya dikatakan sebagai ampas kedelai. Dengan adanya home industry pembuatan susu kedelai, maka dihasilkan ampas kedelai yang sangat banyak. Ampas kedelai ini masih mengandung gizi yang cukup tinggi dan baik bagi kesehatan, antara lain protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan juga mengandung asam hidrolisin dan methionine serta vitamin B. Selain itu, ampas kedelai dapat dimanfaatkan menjadi berbagai aneka olahan masakan, baik yang rasanya gurih maupun yang rasanya manis. Selanjutnya, kulit singkong atau umbi. Seperti kita ketahui, seluruh bagian singkong banyak sekali manfaatnya. Seluruh bagian dari umbi singkong dapat dimanfaatkan tanpa ada yang terbuang. Bagian tanaman singkong yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan pangan yaitu umbi dan daun singkong. Adapun hasil samping dari tanaman singkong yaitu kulit singkong bagian dalam yang berwarna putih merah muda. Masyarakat kita belum banyak yang memanfaatkan kulit singkong sebagai olahan pangan, namun sekarang kulit singkong yang termasuk limbah organik mulai dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Hal ini dikarenakan kulit singkong memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Persentase jumlah limbah kulit singkong bagian dalam sebesar 8% sampai 15% dari berat total singkong yang mengandung 74% nutrisi dan serat kasar 15%. Kulit singkong memiliki peluang pasar sebagai makanan camilan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya, daun ubi jalar atau umbi. Ubi jalar atau biasa disebut ketela rambat banyak tumbuh subur di daerah pedesaan. Di Indonesia, ubi jalar memiliki manfaat varietas berdasarkan warna kulit umbi, yaitu kekuningan, putih, violet, dan ungu. Tanaman umbi jalar, hasil utama yang dimanfaatkan adalah umbinya. Sedangkan kulit ubi dan daun ubi sebagai hasil sampingannya. Seperti pada kentang, kulit umbi biasa dimakan adalah dengan cara mencuci kulitnya dengan sangat bersih dan dimasak bersama kulitnya. Sedangkan untuk daun ubi atau glandir, tidak banyak yang tahu jika daun ubi berkhasiat dan bisa dimakan sehingga belum dimanfaatkan dengan baik. Kulit umbi memiliki kandungan protein maupun serat yang tinggi dan banyak mengandung air. Adapun daun ubi mengandung karbohidrat, serat, protein, kalsium, dan zat besi. Selain itu, daun ubi juga mengandung beta-karotin dan lutein yang berguna bagi kesehatan mata. Kandungan vitaminnya pun sangat banyak, yaitu memiliki kadar vitamin E, vitamin C, dan vitamin B1, B2, dan B6 yang cukup tinggi. Vitamin B6 pada daun ubi
jaler bisa menjadi suplemen untuk menaikkan trombosit sel darah merah, juga mengandung polifenol yang dapat mencegah penyakit jantung dan menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes, serta dapat mengobati diare, sakit perut, mual, dan demam. Kandungan vitamin B6 pada daun ubi jalar bisa disejarkan dengan sayuran brokoli, wortel, dan kembang kol, serta buah alpukat dan pisang. Dalam pengolahan pangan, daun ubi belum banyak ragamnya, biasanya dibuat sebagai sayuran lalapan dengan sambal terasi, dimasak plecing seperti plecing kangkung yang dimakan bersama sambal asam atau seperti daun ubi dan ubi jalar. Dalam mengolah daun ubi, hendaknya memilih daun ubi jalar yang masih muda dan segar. Dalam memasak daun ubi jalar, tidak boleh terlalu lama karena daunnya menjadi lunak dan banyak lendirnya. Karena daun ubi jalar setelah dimasak teksturnya mirip kangkung, tetapi agak berlendir. Selanjutnya, teknik pengolahan. Dalam mengolah hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi suatu produk pangan, diperlukan pengetahuan teknologi pengolahan pangan yang memadai. Dalam mengolah hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi yang memiliki berbagai macam karakteristik, diperlukan berbagai teknik pengolahan, yaitu teknik pengolahan dasar dan teknik pengolahan pengawetan. Adapun teknik dasar pengolahan bahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist head dan teknik pengolahan panas kering atau dry head cooking. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist head. Teknik pengolahan basah adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Bahan dasar cairan yang digunakan bervariasi seperti air, kaldu, santan, susu, atau bahan lainnya. Yang termasuk tekniknya adalah merebus atau boiling, merebus cairan sebanyak bahan pangan atau poaching, merebus dengan sedikit cairan atau braising, menyetup atau mengulai atau stewing, simmering, mengukus atau steaming, dan teknik mengetim. Selanjutnya, teknik pengolahan panas kering atau dry head cooking. Teknik pengolahan panas kering adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cair untuk mematangkannya. Teknik ini sama sekali tidak menggunakan air dalam proses pematangannya, tetapi menggunakan minyak, mentega, minyak zaitun, minyak canola, sehingga suhunya bisa mencapai 180 derajat Celcius. Yang termasuk teknik ini adalah menggoreng dengan minyak banyak, shallow frying, menumis, memanggang, membakar, dan roasting. Selain itu, dalam mengolah hasil samping sereal, kacang-kacangan, dan umbi dapat menggunakan teknik pengolahan pengawetan pangan. Teknik pengolahan pengawetan pangan ini terdiri atas 3 metode, yaitu pengawetan fisik, pengawetan biologis, dan pengawetan kimiawi. Pengawetan secara fisik. Pengawetan secara fisik merupakan proses pengawetan secara alami yang meliputi pengawetan dengan suhu rendah atau pendinginan, pengawetan dengan suhu tinggi atau pemanasan, dan pengeringan. Pengawetan dengan suhu rendah. Sistem pengawetan dengan suhu rendah adalah dengan memasukkan bahan pangan pada lemari pendingin. Proses pengawetan dengan suhu rendah ada dua macam, yaitu pendinginan dengan suhu antara minus 20 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius, dan pembekuan dengan suhu antara minus 120 derajat Celcius sampai minus 240 derajat Celcius. Sedangkan pembekuan cepat dilakukan pada suhu minus 240 derajat Celcius sampai minus 400 derajat Celcius. Pengawetan dengan suhu tinggi. Pengawetan dengan suhu tinggi dengan cara dipanaskan, misalnya merebus atau menggoreng suatu bahan makanan. Berdasarkan penggunaan suhu, waktu, dan tujuan pemanasan, proses pemanasan dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu proses pasteurisasi, sterilisasi, dan blanching. Pengawetan dengan pengeringan. Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas. Pengawetan secara biologis. Proses pengawetan secara biologis adalah dengan peragian atau
fermentasi, dan enzim. Pengawetan secara kimiawi. Teknik pengawetan secara kimiawi digolongkan menjadi dua, yaitu penggunaan pengawet alami yang diperoleh dari makanan segar seperti gula, garam, bawang putih, cuka, kunyit, dan keluak, dan penggunaan bahan tambahan makanan atau BTM, dan pengasapan. Penggunaan teknik pengolahan pangan tergantung produk pangan atau makanan apa yang akan dibuat. Setiap produk pangan atau makanan yang dibuat dapat menggunakan lebih dari satu teknik pengolahan pangan, baik teknik pengolahan dasar maupun teknik pengolahan dengan pengawetan. Apa yang kamu rasakan setelah mempelajari pengertian dan jenis kandungan manfaat dari bahan pangan hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi? Tentu menambah pengetahuanmu dan rasa syukur pada Tuhan atas diberikannya tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan, sehingga tubuh kita dapat tumbuh dengan sehat. Karena kandungan gizi yang terdapat pada setiap tanaman, semua tanaman sayuran yang diciptakan Tuhan dan diberikan pada umat manusia memiliki kandungan dan manfaat. Bukan hanya bahan pangan utamanya saja, hasil sampingnya pun bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kita sebagai umat beragama patut bersyukur pada Tuhan. Jawablah soal-soal berikut ini, yang pilihan jawabannya bisa kalian jawab langsung pada link yang akan dibagikan di Google Classroom masing-masing. Soal nomor 1. Produk yang dihasilkan selain produk utama disebut A. Produk hasil samping, B. Produk primer, C. Produk utama, D. Produk impor. Soal nomor 2. Berikut ini yang bukan termasuk kandungan mineral yang terkandung pada bekatul, yaitu A. Magnesium, B. Zat besi, C. Kalium, D. Vitamin. Soal nomor 3. Berikut ini yang bukan termasuk ke dalam proses pengawetan secara fisik, yaitu A. Pengawetan dengan suhu rendah, B. Pengawetan dengan suhu tinggi, C. Pengawetan dengan pengeringan, D. Pengawetan secara kimiawi. Soal nomor 4. Tempe gambus termasuk salah satu produk pangan yang dibuat dari bahan hasil samping berupa A. Bekatul, B. Daun ubi jalar, C. Ampas kedelai, D. Kulit singkong. Soal nomor 5. Daun ubi jalar mengandung beta-karotin dan lutein yang berguna untuk A. Kesehatan mata, B. Mengobati diare, C. Mencegah penyakit jantung, D. Menurunkan kadar gula darah. Soal nomor 6. Teknik pengolahan yang sering diterapkan pada pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan menggunakan teknik pengolahan pangan dasar dan teknik A. Pemerasan pangan pengawetan, B. Pembuatan pangan pengawetan, C. Pengolahan pangan pengawetan, D. Pendinginan pangan pengawetan. Soal nomor 7. Glandir merupakan hasil samping dari tanaman A. Kacang kedelai, B. Serealia, C. Kentang, D. Ubi jalar. Soal nomor 8. Tujuan dari pengawasan dapat membantu mencegah atau mengurangi A. Bau, B. Rasa, C. Kerusakan, D. Warna makanan. Soal nomor 9. Proses pengawetan makanan yang dilakukan dengan peragian atau fermentasi dan enzim merupakan proses pengawetan A. Pengawetan secara kimiawi, B. Pengawetan secara biologis, C. Pengawetan dengan pengeringan, D. Pengawetan dengan suhu tinggi. Soal nomor 10. Proses pengawetan dengan suhu rendah terdiri dari dua macam, yaitu pendinginan dan pembukuan, yaitu dengan suhu antara A. minus 15 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius, B. minus 30 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius, C. minus 20 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius, D. minus 20 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, silakan menyelesaikan tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.